Selamat siang Mbaknya, gimana kabarnya hari ini? Yang pastinya sudah vaksin semua ya, semuanya sudah baik-baik aja. Terima kasih masih bareng sama saya di sini. Hari ini saya dapat grup dari keluarga saya ya, yang mengatakan bahwa ada salah satu anak saya yang dimasukkan dalam Facebook majikan. Jadi karena keluarga saya orang lokal sini yang bisa bahasa planet kayak gini, otomatis kan saya nggak bisa bahasa ini, saya juga nggak paham apa yang dia katakan, dan saya juga nggak bisa masuk grup ini ya. Jadi anak saya ada di grup ini, jadi dia bisa tahu dan dia melihat, wah mami ya, ini anak buah kamu bukan? Jadi mereka mengatakan, karena mereka tahu saya bekerja di agent, dan mereka kalau ngelihat seperti ini mereka sangat 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 khawatir kalau ini adalah anak buah saya gitu loh. Jadi saat saya cek, saya lihat, iya ini anak aku. Kenapa gitu. Terus mereka kirimin semuanya ini surat-suratnya. Dari kemarin sampai hari ini majikan itu tidak ada hentinya post di grup khusus buat majikan ya. Saya ingat kasus ini dan saya pernah mencoba untuk mendamaikan mereka. Jadi saya pribadi pernah mencoba mendamaikan mereka, tapi gini loh, mbaknya dua-duanya itu sama-sama kerasnya ya. Majikannya keras, mbaknya juga keras. Jadi ini yang tekanan buat saya pribadi. Saya mencoba berbicara dengan mbaknya. Apa yang dia komplainkan, apa yang dia butuhkan, itu saya coba menjadi orang tengah. Karena saya pribadi tidak akan membantu majikan dan saya tidak akan membantu mbaknya. Jadi kalau dibilang saya membela salah satu dari mbaknya atau salah satu dari majikannya, saya tidak ya. Saya berada di tengah. Karena saya tidak memiliki keuntungan dan kerugian untuk membela. Jadi saya tetap berpatokan mana yang menurut aturan yang benar. Jadi saya tidak akan membela majikan atau membela mbaknya kalau memang salah. Dan saya mencoba untuk komunikasi. Saya mencoba berbicara dengan mbaknya ini, tapi mbaknya rada keras ya. Saya WhatsApp dia, Mbak, gimana, coba datang ke kantor kita komunikasi sama majikan apa yang kamu perlukan. Mbaknya bilang iya, tapi pada akhirnya tidak mau. Saya bilang, oke Mbak, saya bantu mbaknya nuntut majikan, saya bantu mbaknya dapat gaji atau ini itu semuanya saya coba jelaskan ke mbaknya. Tapi mbaknya bilang tidak butuh bantuan saya. Tapi dia bilang agen barunya mau membantu dan melaporkan ke KJRI. Sekali lagi kalau masih bersangkutan dengan agen saya, KJRI tetap akan menghubungi saya. Dan saya bilang sama mbaknya, Mbak, kamu masih ada tanggungan sama kita masih tanggung jawab sama mbaknya. Tapi kalau mbaknya tidak mau kita mempertanggungjawabkan dengan apa yang harus kita tanggung, ya nggak apa-apa, pergi aja. Yang penting jangan bilang bahwa kami tidak tanggung jawab. Jadi di hari pertama pertengkaran itu lebaran ketiga ya, sampai majikannya ini, kakeknya ini masuk kantor polisi ya, karena dengan tuduhan pelecehan seksual. Jadi saya paham keadaan seperti itu. Jadi majikan juga emosi. Di lebaran ketiga orang tuanya dibawa ke kantor polisi gara-gara mbaknya ngomong sama saya mau libur ya, tapi akhirnya mbaknya panggil polisi. Jadi ini pertengkaran di mana sama-sama emosi. Dan pada akhirnya majikan mencapai puncaknya. Majikan mencapai puncaknya di mana majikan harus upload semua ini ke media sosial. Dan kenapa saya bilang majikannya dan mbaknya ini sama kerasnya? Saya mencoba juga menghubungi majikan ya. Jadi di sini saya tidak cuman mbaknya aja yang saya hubungin. Saya coba juga menghubungi majikannya. Saya mencoba berbicara dengan majikannya. Tetapi di sini yang saya lihat, kenapa saya bilang sama kerasnya? Dan saya sedikit tersinggung ya dengan kata-kata majikannya yang begitu, saya merasa dilecehkan ya. Karena dia mengatakan bahwa Indonesia, sekali lagi Indonesia ya, sebentar ya. Jadi ini kata-kata yang dikeluarkan majikan yang membuat saya merasa tersinggung. Saya tidak tahu apa yang terjadi, saya tidak tahu gimana komunikasi satu sama lain, tapi ini menyangkut Indonesia ya. Indonesia lapsap, yan he lapsap. Jadi
Kalau dia bilang personal, dia menyebut nama mbaknya atau bilang, oke, Yuni kamu adalah lapsap. Jadi cuman aku pribadi yang sampah. Jadi tidak ada hubungan dengan orang lain. Tapi kalau berbicara tentang Yanne lapsap, itu seluruh Indonesia ya, menyangkut nama baik Indonesia. Saya sedikit tersinggung. Cuman dengan keadaan seperti ini saya tidak mau terpancing emosi. Saya coba berbicara dengan majikan, maksudnya apa? Jadi saya menanyakan sama majikan maksudnya apa? Majikan menceritakan di dia kalau dia juga merasa emosi atau apa. Saya bilang oke, merasa emosi. Tapi bukan berarti kamu mengatakan dengan nama Indonesia. Dan kemarin karena saya lihat post ini pertama kali diupload, saya menanyakan sama majikan. Jadi dengerin baik-baik ya mbaknya ya. Jadi di sini saya menanyakan sama majikan maksudnya apa? Sebentar ya. 還你啊，因為佢而家暫時冇還我想要知，因為我見到呢個係上網，係咪你上網牌啊？唔該晒。係 Uni， 佢喺新 agent 嗰度啊嘛，叫我即係賠錢，即係賠一個月人工嗰啲咁嘅咯。咁啊，我由始至終我都覺得冇問題，但係佢初時要我寫封類似推介信咁，我梗係唔會寫俾佢啦。總之我話你撤銷。 Dan ini jawaban majikan kemarin, dan hari ini saya masih melihat pos-posnya majikan. Jadi di sini saya masih menanyakan hari ini ya, kejadiannya hari ini ya. 李小姐啊，我知嘅，姐姐太過分，但係大家都冇打喺 Facebook 好冇啊？因為姐姐咧見到呢、個，佢會 post 你個公公罪庫，咁我唔會幫僱主，我都唔會幫姐姐，但係我覺得大家鬥咁樣，大家唔開心啊，搞啦，我覺得搞啦，冇搞咁多嘢，因為姐姐都有同你聯絡用過3個僱用公司係咪啊？但係希望大家冇咁過分好唔好啊？呢個工人姐姐，我知姐姐唔好，但係我希望你係好僱主啊嘛，你都唔會咁樣啊嘛，你唔會同個工人姐姐鬥噶嘛。我覺得如果你咁樣仲鬥同個工人姐姐，你同工人姐姐差唔多咯，你明唔明啊？我相信你唔係咁嗰啲人咯，唔該晒。 Jadi saya masih berbicara dengan majikan bahwa aku percaya kamu tidak akan melakukan seperti ini. Dan cukuplah, kalau memang Cece yang salah, cukup Cece yang salah. Kalau kamu terus seperti ini, maka ini tidak akan ada hentinya satu sama lain. Cecenya juga berhak ngepost apa yang dia lakukan. Jadi di sini masalah tidak selesai. Ini memperlihatkan keegoan kita masing-masing, memperlihatkan emosi kita masing-masing, memperlihatkan betapa kita tidak terkontrol, betapa kita semakin semakin di era pandemi ini, kita semakin tahu kualitas diri kita sendiri. Di sini kenapa saya post, saya cuma berpesan buat mbak-mbaknya yang lain yang masih ada di rumah majikan, yang terjadi pertengkaran, yang terjadi emosi, yang terjadi salah paham. Jangan pernah terpancing dengan keadaan ya mbak ya. Jangan pernah terpancing dengan keadaan. Dan saya tidak mau atas nama Indonesia kita semua dipersalahkan. Dan saya tidak bilang bahwa mbaknya ini yang bermasalah ini juga salah. Saya melihat dari dua posisi, dua-duanya menurut saya tidak ada yang benar gitu loh. Kalau mereka dua-duanya benar, otomatis tidak akan ada perselisihan seperti ini. Jadi saya melihat di sini emosi sama-sama tidak tanggung-tanggung ya. Sama-sama merasa benar, sama-sama merasa paling tepat. Tapi sebagai orang yang di luar kita menilai, kita sama-sama salah. Kenapa kita tidak sama-sama duduk bareng dan membicarakan mana yang lebih baik lagi, mana yang lebih bagus lagi untuk kedepannya gitu loh. Dan saya merasa ini tidak akan ada jalan tengahnya. Majikan bisa di backlist dari KJRI Hong Kong dan mbaknya juga bisa di backlist dari imigrasi Hong Kong. Jadi hasilnya adalah semuanya sama-sama kosong. Satu, majikan tidak akan pernah mendapatkan pembantu dari Indonesia. Yang kedua, mbaknya juga tidak akan pernah bisa menginjakkan kaki di Hong Kong lagi. Coba saya tanya, siapa yang menang di sini? Tidak ada yang menang. Mungkin saat ini mbaknya menang karena dapat tiket, dapat uang 1 bulan, atau dapat semua tuntutannya. Tapi sebenarnya mbaknya kalah. Kalahnya kenapa? Karena tidak bisa menahan emosi. Kenapa mbaknya merasa paling benar?
Tidak, kan semuanya bisa dibicarakan. Saya masih punya rekamannya di mana mbaknya bilang, ya udah nggak apa-apa orang tua seperti ini seperti itu. Tapi kata-kata mbaknya itu berbalik 360 derajat ya. Semuanya itu seperti tidak terkontrol lagi. Mbaknya itu merasa semuanya itu tuh berbalik gitu loh. Saya tidak mengatakan bahwa mbaknya salah. Dan saya tidak mengatakan bahwa majikan salah. Menurut saya, kenapa tidak dibicarakan dengan baik-baik? Kenapa semuanya harus taruh di Facebook? Kenapa semuanya memegang aturan sendiri-sendiri? Jadi di sini saya sebagai agent, bukan saya lepas tangan ya. Tapi saya tidak tahu dengan cara apa lagi. Mbaknya itu harus sama-sama calm down, majikannya juga calm down gitu loh. Saya bisa ngomongin majikan, tapi kalau mbaknya nggak bisa tak omongin, terus aku harusnya seperti apa sebagai agent? Dan di sini saya selalu bilang, peran agent apa sih? Mencoba mencari jalan baik, bukan mencoba menghancurkan satu sama lain. Itu aja pesan dari saya. Sekali lagi, mbaknya yang ada di luar sana, yang belum terjadi seperti ini, sebelum kita terjadi salah paham seperti ini, pikirkan baik-baik. Kalau kita masih butuh bekerja di Hong Kong, kalau kita masih butuh job di Hong Kong, sebaiknya kita berpikir lebih jernih lagi. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.